Yang kami hormati narasumber Dr. Yeni Puspitasari SKM MKM. Yang kami hormati wali murid siswa Sekolah Angkasa Lanut Pangeran M. Bunyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam swastiastu, salam hormat Ibu Dr. Yeni Puspitasari SKM MKM yang kami hormati Ketua Yayasan Adia Garini beserta pengurus dan Salkom beserta Ibu, ada ibunya? Aku beserta Ibu. Oh, ada ibunya. Kemudian ibu-ibu yang saya banggakan, yang cantik-cantik pagi ini datang di acara ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati HUT ke-38 Yayasan Adia Garini dengan dalam acara seminar parenting dengan judul Melindungi Anak dari Dampak Negatif Bullying. Tadi kita ada foto ya. Yang saya hormati Dr. Yeni Puspitasari SKM MKM selaku narasumber, yang saya hormati pengurus Yayasan Adia Garini Lanut Pangeran M. Bunyamin beserta ibu-ibu selaku orang tua yang saya hormati pula. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar parenting yang merupakan rangkaian kegiatan dari kali ulang tahun ke-38 Yayasan Adia Garini. Dr. Yeni Puspitasari SKM MKM. Lahir di Tanjung Karang 16 Februari 1980. Alamat Villa Padi Blok A10, Jalan Kemuning, Sukarame, Bandar Lampung. Jabatan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Riwayat pendidikan S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, S3 Dr. Ilmu Lingkungan Universitas Lampung. Pekerjaan sebagai aparatur sipil negara Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Pemberdayaan Kabupaten Tulang Bawang, dan menjadi dosen luar biasa Universitas Malahayati pada Lampung. Riwayat pekerjaan, beliau pada tahun 2003 sampai dengan 2016 menjadi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, tahun 2016 sampai 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang, tahun 2024 sampai dengan 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang, tahun 2025 sampai dengan sekarang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya fasilitator pendampingan dan organisasi aktif. Sebagai pendamping akreditasi Fasiankes primer bagi Kabupaten Kota Provinsi Lampung, fasilitator SDIDTK tingkat Provinsi Lampung, sebagai tim penilai Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, sebagai asisten koordinator lapangan survei nasional penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi, sebagai pengurus koalisi kependudukan Kabupaten Tulang Bawang, sebagai fasilitator pelayanan kesehatan anak FTBS dan SDIDTK, sebagai wakil ketua INDI Tulang Bawang periode 2020 sampai dengan 2025, sebagai anggota Pokja 1 TPPKK Tulang Bawang, sebagai anggota gabungan organisasi wanita bidang perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga dan konseling Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, beliau juga sebagai pembicara di berbagai workshop, seminar, dan publikasi internasional. Mungkin sekian biodata singkat yang dapat kami sampaikan. Langsung saja kepada narasumber Dr. Yeni Puspitasari SKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Ketua Ibu Ketua Yasarini. Ingat yang saya banggakan ya, ibu-ibu yang luar biasa. Ini adalah anggota TIA dan orang tua ya, orang tua dari siswa ya. Di Persatuan Istri hanya sebagai wadah pemersatu dari Ikatan Istri Angkatan Udara ya, tetapi juga kontribusinya yang luar biasa terhadap ya. Jadi ini ada suatu kegiatan yang positif di mana karena merupakan salah satu visi dari TIA Atriagar ini ya Bu ya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, benar Bu ya. Nah ini adalah salah satu langkah kita bersama ya. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana mencegah bullying ini di lingkungan kita ya, kita tidak tahu bagaimana dampak ke depan terhadap anak-anak kita yang mereka merupakan generasi penerus kita ke depan. Hasilnya ya. Bullying, saya boleh ke slide ya. Bullying ya. Ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah mengalami dibully Bu? Dibully? Senyum-senyum ibunya ya. Dibully suami ya. Ya, ini makanan setiap hari enggak ini? Ya, aku bullyingnya suami sendiri ya. Oke ya. Mungkin ya secara sadar atau tidak sadar kita pernah menjadi korban atau bahkan pelaku dari bullying tersebut ya. Ini menunjukkan ya kepada siapa? Kepada yang lemah ya, pada satu orang atau kelompok orang yang dianggap lemah ya. Nah kemudian nanti kita akan pelajari bersama bahwa bullying itu ternyata tidak hanya dalam bentuk fisik ya Bu ya, tidak hanya dalam bentuk mencederai ya, bahkan verbal ya, dengan mengata-ngatai, mengejek, menghina, ini ada termasuk perbuatan yang masuk dalam ranah bullying. Kemudian pelaku bullying tadi ya bisa satu orang atau sekelompok orang yang merasa dia merasa berkuasa, sehingga si anak dengan ukuran fisik yang lebih kecil dari pelaku tadi kan merasa takut ya. Jadi tadi ya, jadi ada suatu gap ketidakseimbangan di sini, misalnya ciri dari ukuran tubuh ya, tadi yang dimanfaatkan oleh si pelaku bullying ya. Misalnya karena barang-barangnya tidak sama dengan yang dibawa ya oleh mereka ya, ini ada gap. Kemudian misalnya lagi dia punya kelompok yang lebih besar ya, punya gengs ya. Anak sekarang ya Bu ya, bermainnya berkelompok seperti membentuk gengs katanya, circle ya, circle-circlean ya anak sekarang ya. Anak TK, anak SD ya sudah main circle-circlean ya, punya circle tertentu. Nah kalau dia punya kelompok yang lebih banyak ya, kamu tidak baik saja karena tadi ya dia sebenarnya anak yang memiliki luka ya, jadi kita akan bahas lukanya seperti apa ya. Kemudian disinilah dia memukul ya, mencakar, kemudian merusak barang ya, barang milik orang lain, fasilitas ya, kemudian dia rusak, dia hancurkan ya. Ini adalah bentuk bullying secara fisik. Kemudian jika tidak segera dihentikan ya, kita tidak hentikan ya perilaku ini, maka akan cenderung ke tindak kriminal ya. Nanti kita akan belajar bersama Bu, apabila kita sudah melihat tanda-tanda pada seseorang anak yang memiliki ya bakat ya, kita lihat ciri-cirinya bakat dia untuk menjadi seorang pelaku bullying ya, kita bisa stop ya, kita bisa cegah ya. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana caranya. Sesuatu yang belum tentu kebenarannya, lebih baik kita konfirmasi apakah benar ya, karena tadi ya perkataan ini sambung menyambung akhirnya membentuk suatu cerita yang baru ya, dari A sampai Z ya. Nah kemudian bullying sosial relasional, ini adalah suatu tindakan merusak reputasi, harga diri, harga hubungan sosial ya,
mengucilkan tadi, mengabaikan, menyebarkan fitnah, jadi mempermalukan di depan umum ya. Jadi termasuk bahwa suatu informasi yang belum tentu kebenarannya kemudian bahasanya ngajak-ngajak, gitu Ibu ya. Ya si Ibu misalnya ada suatu. Sekarang kan video call ya. Jadi ada suatu menu video call ya di WhatsApp ya, semua orang punya gadget sekarang ya. Gak ada orang tak punya gadget ya. Bahkan bayi baru lahir udah punya akun, ya nggak Bu? Ya, sudah punya akun medsos bayi baru lahir ya. Si laki-laki ya, pacarnya misalnya, mereka ada pilihan mereka di video call itu ya. Kemudian penduduk KB dan PPPA ya, kita mari bekerja sama kita. Kenapa? Karena belakangan ini ya tingkat kepedulian Ibu, kita mendengar Bu kasus yang lagi heboh di Jawa Barat apa Bu? Penindasan penyekapan selama 3 tahun Bu, sadisme ya, tidak manusiawi ya. Mengapa sampai berlangsung 3 tahun? Mengapa sampai berlangsung 3 tahun? Kenapa? Tidak ada laporan kan? Artinya apa? Tapi tetangganya ternyata ada yang mengetahui ya. Ini adalah suatu bukti ya. Berkurangnya ketidakpedulian kita ya, yang menjadi perhatian dengan kita tidak peduli menciptakan ruang nyaman bagi pelaku ya. Jadi kita sama-sama, apalagi wanita, kita seorang ibu, kita harus berani ke depannya, kita harus peduli dengan Bu. Jadi kami menerima pelaporan kekerasan terhadap anak ya, perempuan dan anak, termasuk anak. Apabila di lingkup wilayah Tulang Bawang ini khususnya kita bersama-sama mengetahui ada korban ya, ada pelaku, ada kasus kekerasan, ayo mari sama-sama kita peduli. Bagaimana alurnya? Yang pertama boleh datang langsung ke dinas PPKB PPPA Ibu ya, nanti melapor secara langsung pada kami, yang akan kami fasilitasi. Yang kedua kita punya pelaporan online, jadi boleh WA, chat ya, izin kita share. Misalnya ada korban ya, korban perempuan atau anak yang pernah mendapat ancaman nih ya, lagi diancam oleh pelaku ya, yang kemudian kita amankan dulu di rumah aman kami ya. Jadi boleh tinggal sementara di rumah aman kita punya. Jadi sekali lagi, ayo mari kita sama-sama peduli dengan lingkungan untuk mencegah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak kita ya. Mungkin itu saja Ibu, nanti kita buka tanya jawab ya, kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nona Hari. Izin bertanya kepada narasumber, bagaimana mengembalikan rasa percaya diri anak secara notabene anak tersebut pernah mengalami bullying secara verbal, mungkin dari rasa verbal itu menyimpan trauma yang mendalam ya, sehingga anak tersebut menjadi tertutup, yang bahasanya itu menjadi introvert. Terus bagaimana sebagai orang tua ini melakukan pendekatan supaya anak itu kembali memiliki rasa percaya diri, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, apakah boleh kita sebagai orang tua membekali anak untuk melawan jika mengalami bullying? Demikian pertanyaan dari kami. Sekarang ya, saya senang ya. Ini mungkin pertanyaan mewakili ya Bu ya. Tadi saya sampaikan ya, apapun bentuk bullyingnya, mau fisik, mau verbal, anak ini sudah kena luka ya. Kalau tadi dia dilukai, ya
digores dengan satu benda tajam oleh temannya, lukanya bisa kita obati. Tadi saya cerita ya, dalam 2 minggu udah sembuh, selesai. Tapi luka batinnya karena hinaan, ya, perkataan kasar, ejekan, ya, dia pendam, ya. Inilah ya, saya sangat apresiasi sekali dengan ketua yayasan ini mengadakan seminar ini ya. Karena apa? Kita bicara kualitas SDM ya. Ini termasuk adalah visi dari pihak dari ini dalam meningkatkan SDM ya. Ini anak ini ya Bu ya, mengalami perubahan ya, karena dia punya luka tadi. Anak ini terancam ya, dengan dia tadi tidak punya minat untuk sekolah ya, dia tidak semangat dalam menjalani aktivitas sehari-harinya ya. Ini terancam masa depan ya. Tadinya ceria menjadi pemurung, nah ini tadi yang rusak ya, batinnya sudah rusak. Kapasitas kita ya, kita serahkan kepada ya tadi ya. Kalau kita luka fisik, kita tahu obatnya betadin, dibalut perban, misalnya minum antibiotik. Tapi luka batin, anak perlu pendampingan dari psikolog ya. Kalau memang ibu ada mahasiswa mengetahui seperti itu, tadi saya sudah share nomor WA, ibu bisa datang ke PPA, cari ya dinas PPKB PPPA boleh ya Bu ya. Atau ibu dengan inisiatif sendiri mau membawa ke psikolog klinis misalnya ya, monggo silahkan ya. Jadi ada trauma yang harus dipulihkan, ada luka batin yang harus sebagai kapasitas kita sebagai orang tua, tapi psikolog ya punya peran dalam menyembuhkan luka batin dari anak itu sendiri ya. Jangan biarkan masa depannya hancur ya, dia punya masa depannya anak ya. Jadi jangan biarkan itu berlalu tadi ya. Bagaimana ketika anak kita udah tahap depresi yang berat, banyak kasus-kasus yang mengerikan yang rasanya dalam akal pikiran kita tidak mungkin dilakukan oleh seorang anaknya. Kita sajikan anak SD ya dengan pola pikir yang sampai dia bisa melakukan bunuh dan sebagainya. Jadi jangan dibiarkan ya Bu ya. Kalau ibu mengetahui ada satu korban perundungan ya, lakukan, berikan pendampingan kepada ya, pendampingan psikolog ya. Jadi monggo ibu nanti setelah sesi kita ajarkan melawan Bu. Ternyata badannya tadi gede tadi Bu ya. Karena si pelaku tadi kan dia si prioritas punya badan gede, ini dia kontak untuk menindas, memalak ya. Jadi yang pertama ajarkan kepada kita pernah hindari ya tadi ya, hindari apa ya, ketemu langsung kan, hindari bermasalah, hindari takut ya. Kita tahu ini adalah peluang bullying, hindari dalam suatu keadaan ya, oleh pelaku ya. Cari tempat aman, larikan diri dulu ya, lapor ke guru. Itu adalah alternatif pilihan yang pertama ya Bu ya. Karena bullying itu biasa tadi kenapa dia si pelaku ya dulu ya teman saya. Jadi ajarkan ya kalau dalam suatu kondisi seperti itu ya, terjebak dengan ada satu tindakan teman yang biasa melakukan perundungan, jadi hindari, berlari ya, hindari, cari tempat yang aman. Izin bertanya kepada moderator, izin ini perkara apa itu? Nah kebetulan ada anak memang belum dinasihati karena usianya masih SD ya Bu ya. Nah setiap teman-temannya bermain HP dan selalu ada kode game yuk. Nah anak tersebut kan belum punya HP Bu. Anak tersebut selalu marah Bu. Kok saya beda sih sama teman-teman yang lain yang difasilitasi HP sejak ini ya Bu ya. Nah itu gimana Bu cara menanggapinya, cara menanganinya? Sekarang ini ada yang tumbuh dengan ya, tumbuh dengan gadget. Bu, jadi gadget ini jadi suatu kebutuhan kan, kebutuhan mereka ya. Beda dengan anak yang disebut generasi milenial ya. Mereka lahir memang sudah punya internet semua ya. Nah jadi sebenarnya anak bermain game ya boleh saja ya Bu ya, karena kita ini tidak
tidak lepas dari kemajuan kita ini era digital ya sekarang ya, semuanya berbasis digital. Anak memang dunianya bermain, melihat permainan termasuk salah satunya game. Tetapi tadi saya sampaikan ya, karena ya permainan game itu juga permainan anak. Kita ikut melihat, mengawasi ya, khawatirnya apa? Sekarang ini konten game ya, ada juga yang berisi pornografi, ya, memang bentuknya animasi kartun, tapi hanya pakai peran, melihat apa substansi dari game tersebut ya, apakah itu sesuai dengan umur anak. Kedua, apakah berisi konten kekerasan atau tidak. Kalau berisi konten kekerasan ya, jangan kita berikan, pilih anak.